Akhirnya, Jakarta bahagia kembali diomongi pemimpin. Taman air adalah murni gagasan Anies si fenomenal. Narasi ini bisa kita saksikan di tayangan video yang diyakini tersaji abadi. Seandainya sang fenomenal kelak terpilih menjadi presiden, maka gagasan lainnya selama menduduki kursi balik kota Jakarta tentu boleh dibuka setiap saat. Lumayan sebagai memori dan mengenang bagaimana dirinya menapaki tangga dari seorang relawan Jokowi bermetamorfosa menjadi gubernur untuk pijakan ke tangga istana. Tidak dilupakan pula ketika di hadapan media sang fenomenal beradu argumen tentang penanganan banjir dengan tentunya seorang ahli infrastruktur sekaligus Menteri PUPR serasa ilmunya sejajar dengan praktisi sipil. Dia pun menguraikan pendapatnya yang tak menjahat tanah alias mengkasa. Saking spesifiknya pendapatnya, media pun terpana melihat dia menjelaskan bahwa selama air dibiarkan mengalir dari selatan ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang terkaji akan kawasan pesisir termasuk Jakarta tidak akan bisa mengalihkan air minyak. Pakar Teknik Sumber Daya Air UGM Profesor Budi Santoso Wingyo Soekarto menyayangkan antisipasi banjir perlu dikelola secara terpadu. Kenapa? Harus dikelola secara terpadu karena ada konflik nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di dalamnya. Jelas Budi dalam konvers mengenai banjir. Memperlihatkan aspek hidrologis dari hulu sungai menuju hilir merupakan kunci dari antisipasi banjir. Budi mencontohkan banjir di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dikarenakan curah hujan yang tinggi, namun karena pengelolaan sumber daya air terutama sistem drainasenya kurang baik, sehingga airnya tidak bisa dialirkan secara maksimal. Di sini kita menganalisis drainase yang kurang terawat menyebabkan air tidak mengalir maksimal. Apalagi jika dialirkannya bukan melalui drainase, melainkan langsung secara vertikal ke perut bumi. Ada perbedaan mencolok antara visi sang fenomenal dengan pemerintah pusat. Jika Abbas ingin air mengendap selama mungkin karena menurutnya dengan meresapnya air secara alami, naturalisasi Ciliwung berjalan sesuai rencana. Sementara itu, pembangunan sudetan menuju BKT oleh PUPR menunjukkan visi sebaliknya, yakni mengalirkan air secepat mungkin agar tidak ada lagi genangan. Disinilah kita menyaksikan yang timpang karena bagaimana mungkin melihat masyarakat yang bahagia jika lingkungannya menggenang semata-mata memenuhi sasaran program naturalisasi. Tentu saja hanya ikan yang merasa bahagia karena tempatnya hidup bertambah luas. Sementara ada sejumlah warga Jakarta yang hanya bisa bersabar menghadapi situasi demikian. Taman air adalah murni gagasan Anies si fenomenal. Narasi ini bisa kita saksikan di tayangan video yang diyakini tersaji abadi. Seandainya sang fenomenal kelak terpilih menjadi presiden, maka gagasan lainnya selama menduduki kursi balik kota Jakarta tentu boleh dibuka setiap saat. Lumayan sebagai memori dan mengenang bagaimana dirinya menapaki tangga dari seorang relawan Jokowi bermetamorfosa menjadi gubernur untuk pijakan ke tangga istana. Tidak dilupakan pula ketika di hadapan media sang fenomenal beradu argumen tentang penanganan banjir dengan tentunya seorang ahli infrastruktur sekaligus Menteri PUPR serasa ilmunya sejajar dengan praktisi sipil. Dia pun menguraikan pendapatnya yang tak menjahat tanah alias mengkasa. Saking spesifiknya pendapatnya, media pun terpana melihat dia menjelaskan bahwa selama air dibiarkan mengalir dari selatan ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang terkaji akan kawasan pesisir termasuk Jakarta tidak akan bisa mengalihkan air minyak.
Pakar Teknik Sumber Daya Air UGM Profesor Budi Santoso Wingmyo Soekarto menyarankan antisipasi banjir perlu dikelola secara terpadu. Kenapa? Harus dikelola secara terpadu karena ada konflik nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di dalamnya. Jelas Budi dalam konvers mengenai banjir. Memperlihatkan aspek hidrologis dari hulu sungai menuju hilir merupakan kunci dari antisipasi banjir. Budi mencontohkan banjir di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dikarenakan curah hujan yang tinggi, namun karena pengelolaan sumber daya air terutama sistem drainasenya kurang baik, sehingga airnya tidak bisa dialirkan secara maksimal. Di sini kita menganalisis drainase yang kurang terawat menyebabkan air tidak mengalir maksimal, apalagi jika dialirkannya bukan melalui drainase, melainkan langsung secara vertikal ke perut bumi. Ada perbedaan mencolok antara visi sang fenomenal dengan pemerintah pusat. Jika Abbas ingin air mengendap selama mungkin karena menurutnya dengan meresapnya air secara alami, naturalisasi Ciliwung berjalan sesuai rencana. Sementara itu, pembangunan sudetan menuju BKT oleh PUPR menunjukkan visi sebaliknya, yakni mengalirkan air secepat mungkin agar tidak ada lagi genangan. Disinilah kita menyaksikan yang timpang karena bagaimana mungkin melihat masyarakat yang bahagia jika lingkungannya menggenang semata-mata memenuhi sasaran program naturalisasi. Tentu saja hanya ikan yang merasa bahagia karena tampaknya hidup bertambah luas. Sementara ada sejumlah warga Jakarta yang hanya bisa bersabar menghadapi situasi demikian.